Upacara yang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini didahului laporan Komandan Upacara, Kolonel Infanteri Teguh Pujo Rumekso kepada Presiden SBY selaku Inspektur Upacara. Kolonel Teguh, alumnus Akmil tahun 1991 ini, sehari-hari bertugas sebagai pejabat utama Biro Pengamatan Setmilpres. Dilanjutkan penghormatan kebesaran di mana Kopes Musik memperdengarkan tanda laporan disusul tembakan peringatan detik-detik proklamasi sebanyak 11 kali. Upacara dilanjutkan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua MPR RI Sidarta Danu Subroto dan mengheningkan cipta yang dipimpin Inspektur Upacara. Puncak peringatan upacara detik-detik proklamasi yaitu pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang terdiri atas kelompok 17, kelompok 8, penarik tali bendera, pembentang bendera, dan pembawa baki. Tahun ini yang ditunjuk sebagai pembawa baki bendera merah putih adalah Juana Gita Medinas Janis, pelajar SMA Negeri 1 Tahuna, Sulawesi Utara. Usai pengibaran bendera merah putih digelar flypass pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara di atas arena upacara. Peringatan detik-detik proklamasi diakhiri persembahan lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara orkestra Gita Bahana Nusantara. Apa Pak? Larinya gimana larinya? Lagi. Dapat lagi Pak, lagi Pak. Nah, lagi ya, tahan terus. 1, 2, oke. 1, 2, 3. Mantap. 1, 2, 3. Ya Pak, kenapa nih Pak suka foto-foto di depan mobil apa nih yang menjadi apa nih? Ya, kita jarang ya berada di sekitar mobil kepresidenan. Ini adalah kesempatan yang langka, sehingga kami berusaha untuk mencoba memanfaatkan momen ini. Gitu. Itu yang paling utama. Selain itu juga ternyata sekarang istana lebih terbuka dengan pemerintahan Jokowi itu, kita masyarakat bisa masuk ke area sini dan bisa berfoto di depan mobil istana. Dilarang nggak Pak foto-foto di mobil itu Pak? Ternyata tidak. Tidak. Senang Pak bisa foto? Senang. Oke, Bapak siapa namanya Pak? Saya Asep Sujana dan kami datang dari Almasum Bandung. Rombongan Almasum Bandung. Ini Pantang, pimpinan kami, Pak Moyadi dan Pak Evan. Bapak siapa namanya? Saya Asep Sujana. Asep Sujana. Iya. Makasih. Ya pemirsa, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara berlangsung cukup meriah. Yang acara akan dimulai pada pukul 10 pagi ini dan masyarakat juga antusias untuk datang dan hadir dalam acara peringatan 70 tahun detik-detik proklamasi
yang ada di Istana Negara. Dan Anda bisa lihat di samping saya, para masyarakat juga bereforia dengan berfoto di depan mobil kepresidenan Republik Indonesia, yaitu Indonesia 1. Hal ini membuktikan bahwasanya pemerintahan saat ini sudah mulai terbuka kepada para masyarakat dan juga para warga yang ingin lebih dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dari Istana Negara, Ahmad Muhammad Salim dan Yusuf Stefanus memberitakan. Putar, Mas kan tadi kan Mbak, Mas, Iya. foto-foto di ini. Ya, ini kan kesempatan langka, ya bisa dijelaskan. Ya. Selamat pagi, teman-teman jangan terima kasih Bapak Jokowi sudah mengundang Badan Undang dalam organisasi berat undang. Saya terima kasih banyak pada Bapak Jokowi sudah memperbolehkan saya datang seperti Anda. Terima kasih banyak. Saya sangat menghormati Bapak Jokowi sudah mengingatkan saya dan berat undang semuanya. Senang, merasa senang bisa Iya. hadir ke istana dan juga Saya berfoto nih. Iya. saya bernamanya Novita Fitrisari. Saya tenang berdiri di ujungan acara upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Jokowi sudah mengundang kepada seluruh teman-teman Pospera Tunarungu yang ada di sini. Kami bangga Bapak Presiden sudah banyak mendukung untuk memperhatikan Pospera Tunarungu. Saya berharap Bapak Jokowi akan bisa membantu akan bersukses lebih maju lagi deh. Saya harap Bapak Jokowi bisa memperhatikan Tunarungu dengan yang baik gitu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terus maju.
saya satu hal kebanggaan, Pak Jokowi pertama kali juga untuk menjadi Dirut di HUT yang ini. Dan saya kira semua berjalan dengan baik, dan ini juga lebih meriah rasanya, suasananya semua. Ya, apalagi juga ada anak-anak bacakan satu kerinduan anak-anak itu, negara kita nih bebas dari korupsi. Karena akar semua masalah itu adalah korupsi sebetulnya. Kalau korupsi nggak ada, pasti kita akan melaju dengan baik. Saya kira itu. Ya. Harapannya untuk Jakarta? Harapan Jakarta ya harus Jakarta lebih duluan dong. Karena kan mukanya Indonesia kan di Jakarta. Makanya kita betul-betul ingin Jakarta betul-betul jadi kota modern, tertata rapi. Dan ini kita akan menyongsong Asian Games 2018. Makanya tahun ini kita akan mulai peletakan batu pertama untuk kampung atlet, termasuk juga membangun LRT, kereta api layang ringan. Jadi ini supaya mengulang sejarah tahun 62 ketika Asian Games pertama kali dibuat oleh Bung Karno. Dan kita harap nanti Bung Karno kedua ini yang mulai semangat adalah Pak Joko Widodo. Supaya 2018 ketika para pemain datang, mereka bisa langsung turun di Soekarno-Hatta, naik LRT, masuk ke kampung atlet di Kemayoran, terus ke GBK-nya juga naik LRT. Ya seperti itu konsepnya. Ya, terima kasih ya. Pak, foto bareng dulu Pak. Menariknya kan kita itu kalau hari kemerdekaan kita selalu musimnya lagi cerah, ya kan? Ya kan? Kalau di negara lain kadang-kadang musim dingin, kadang-kadang musim kemarau, kadang-kadang musim panas. Nah, ya kita ada dalam situasi yang lebih kurang, walaupun suasananya cerah, ya ekonominya tidak terlalu cerah. Ya, kita semua tahu kenapa, bahwa ada perlambatan ekonomi, dan kalau ada perlambatan ekonomi dimanapun, rumus pertamanya adalah bagaimana supaya pemerintah lebih proaktif, ya, lebih proaktif untuk mendorong pengeluaran lebih cepat. Dan itu ngomongnya gampang, tapi pelaksanaannya pasti panjang itu ceritanya, ya kan? Artinya itu harus mengecek seluruh kementerian. Siapa yang mengeluarkan dana kan kementerian, bukan satu kementerian saja, semuanya. Ya. Nah, dalam rangka mendorong proaktif itu, sekaligus karena situasinya memang misalnya di bidang pangan tidak terlalu bagus juga dalam situasi sekarang ini, berarti mendorong pengeluaran itu ya perlu ada upaya agak khusus untuk pangan dan pertanian. Sudah ditunggu ya. Oke. Nah, oleh karena itu maka kita semua di APBN tahu kan ada dana desa gitu. Ya perlu dibicarakan supaya lebih terarah untuk katakanlah mendukung produksi pangan, di samping tentu ada persoalan jembatan, ya kan? Ada banyak daerah di Indonesia di mana untuk sekolah aja harus lewat sungai. Ya itu pasti prioritas, mestinya bikin jembatan, bikin jalan. Ya. Infrastruktur dan pangan jadi prioritas untuk meningkatkan kembali ekonomi. Tapi tetap intinya pemerintah harus proaktif. Amin. Merdeka. Merdeka. Indonesia. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik Paskibraka yang telah memberikan penampilan terbaik untuk negeri. Semoga jiwa patriotisme mereka semakin kuat di hati mereka dan tentu harus menjadi motivasi bagi anak-anak muda Indonesia. Yang kedua, saya mengajak kepada seluruh anak muda Indonesia, ayo kita bangkit, bekerja, memotivasi diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk mengisi pembangunan ini, karena kita punya kualitas, punya potensi yang harus kita berikan sepenuhnya untuk mempersembahkan yang terbaik bagi masa depan kalian, masa depan Indonesia, dan tentu menjadi harapan bagi semua yang ada di sekitar kita, kanan kiri kita. Sejauh ini, bola ini ya. Ya, sejauh ini tidak ada masalah, tinggal nanti kita perkuat koordinasi antara PT Mahaka selaku operator dan Bopi juga tim transisi, karena penting untuk mendapatkan konfirmasi dari
kepolisian terkait dengan izin. Tapi so far so good, tidak ada masalah sejauh ini. Ya. Saya kira itu ya. Masih Pak. Ya, waspadai karena bisa jadi ada penyusup, dan tentu saya minta kepada aparat hukum untuk menindak tegas karena itu tidak boleh lagi kecolongan. Ya, karena bagi kita ajaran komunisme adalah suatu yang perlu kita hadapi bersama-sama, perlu kita lawan bersama-sama. Dari Kemenpora sudah melihat itu kegiatan apa, gitu? Karnaval apa? Itu karnaval Agustusan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Yang pasti kita merasa kecolongan dan semoga tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Ya, itu saya kira. Ya, kita bersyukur kita mendapat 1 emas untuk double kemarin. Yang pasti kita minta kepada PBSI untuk mengevaluasi diri untuk mempersiapkan bulu tangkis di momen Olimpiade Brasil 2016. Paten nih. Persiapan dulu biar cakep Pak. Merdeka Pak. Belum fokus dulu Pak. Jadi gimana Mas Pram ini dengan kemerdekaan kan baru kali ini ya, sebagai pejabat organik di istana. Ya, yang pertama kalau kita lihat apa yang terjadi dan dilakukan dalam upacara tadi, menurut saya momen kemerdekaan ini dari tahun ke tahun mempunyai banyak kesamaan. Tetapi tadi sebelum acara dimulai, Bapak Presiden memberikan arahan agar proses kemerdekaan itu dipersiapkan bukan 3 atau 4 bulan sebelum acara, tetapi dipersiapkan dari saat ini. Sehingga beliau memberi arahan untuk kita segera membentuk panitianya, dan acara kemerdekaan ini mungkin tahun depan akan berbeda dengan tahun sekarang, karena ada kemungkinan perayaan itu bisa di berbagai tempat di daerah, dan juga nanti menterinya itu disebar ke berbagai provinsi. Sehingga dengan demikian tidak hanya terfokus di Jakarta, tetapi betul-betul provinsi-provinsi itu merasakan betul-betul adanya kemerdekaan. Seperti itu ya. Jadi mulai tahun depan itu tidak ada lagi dipusatkan di istana. Itu belum ada keputusan, tetapi beliau menginginkan bahwa upacara seperti ini dengan kemeriahan yang sama terjadi di berbagai daerah. Mungkin beliau di Jakarta atau Wapres di Jakarta, kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sini kan karena ada diplomat dan sebagainya, tentu tetap diadakan. Tetapi para menteri mungkin tidak lagi di Jakarta ya. Ya, beliau prihatin, dan dari tadi malam kita semua juga concern terhadap hal tersebut. Dengan demikian ini menjadi hal catatan bagi kita semua. Pesawat Trigana ini sampai hari ini kan kita juga sedang menunggu laporan, dan Presiden tadi kemarin sudah menugaskan Menteri Perhubungan untuk melacak, memantau, mengumpulkan data dan juga mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya. Ya, makasih ya. Sebelumnya saya di sini hadir sebagai DPR RI, MPR RI, dan kaitan dengan Bapak Presiden kita yang ke-6, Pak SBY. Beliau meng-SMS saya sebagai koordinator juru bicara. Beliau menyampaikan karena ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan, rekan-rekan yang ada di Jogja, sekarang beliau di Pacitan ya, merayakan Hari Proklamasi. Tapi beliau seperti yang kemarin kita dengar bersama waktu dia wawancarai oleh sahabat-sahabat pers, semua langkah dari Pak Presiden kita yang ke-7, Pak Jokowi, beliau dukung, termasuk pun kaitan dengan reshuffle. Semua untuk kebaikan bangsa dan negara ini Pak SBY mendukung. Itu. Ada agenda apa sih di Pacitan sehingga acara seperti ini? Iya, jadi Bapak itu memang acaranya padat sekali, speaker di beberapa negara kembali sudah dijadwalkan di Jogja dan di Pacitan. Itu. Tapi nggak usah khawatir, komunikasi sangat baik antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Begitu juga dengan adanya Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau selalu
sebagai mediator ya. Jadi nggak ada masalah, semua berjalan dengan baik. Dan kami Partai Demokrat mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Walaupun kami penyeimbang, yang baik dari pemerintahan Pak Jokowi kita dukung. Kalau ada yang kita lihat gimana, kita kritisi dengan solusi. Dan Bapak berpesan kita mengawal terus Pak Jokowi sampai selesai 2019. Jadi nggak ada masalah. Ya, makasih ya. Makasih. Halo. Kalau lagi pakai gini kalian pangling aku. Pencarian. Ya apa? Sejauh apa laporan terbaru? Ya, tadi pagi sudah diketahui lokasi sudah ditemukan. Kemungkinan besar memang menabrak bukit sebelum landing di bandara. Gitu. Nah itu yang perkiraan mungkin antara 15 km sampai 20 km sebelum bandara. Itu yang terjadi perkiraan. Seperti apa, Pak? Atau sudah ada tadi pagi baru ditemukan lokasinya. Mungkin tim SAR sudah mulai melakukan evaluasi kalau cuacanya memungkinkan. Saya sendiri belum tahu perkembangannya. Tetapi yang jelas tim SAR dan tim gabungan dan tim pendukungnya, bahkan kami juga kirimkan tim forensik, DVI dan DNA untuk bisa membantu mengidentifikasi kalau misalnya terjadi korban yang tidak bisa teridentifikasi. dugaan sementara ditembak atau seperti apa, nabrak atau? Kemungkinan besar nabrak bukit karena memang daerahnya itu berbukit-bukit karena sebelum ke Pegunungan Bintang itu ada banyak bukit situ, ya. Ya, kita belum tahu yang itu, ya. Kita akan menyelidiki itu bukan menyelidiki itunya. Kecelakaan dulu kita temukan. Kalau memang ada yang bisa kita selamatkan korbannya, kita utamakan keselamatan korban, ya. Pak, tanggapannya soal pengawalan motor gede, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, semua udah, teman-teman. Mau ngomong sapi nggak? Sapi Pak, sapi ayam juga boleh Pak. Sapi, ayam, cabai, Pak. Pertama, hari kemerdekaan ya. Ya, masih kemerdekaan dulu, Pak. Ya, saya menghadiri acara 17 Agustus ini sangat membanggakan dan juga sangat merendahkan hati. Ya. Suatu pelajaran besar buat saya bahwa kejayaan suatu negara itu memang bukan dari kekayaan finansial, tapi dari kearifan karakter dan kekayaan budaya kita. Jadi saya terharu sekali dan diingatkan sekali bahwa ya inilah tanah air kita. Terima kasih. Daging nggak? Sapi, ayam, Soal situasi dengan sapi, ya saya bersyukur karena saya sangat diuntungkan oleh Pak Menteri Pertanian. Ya demikian pemberani dan petarung. Ya, dia sudah gebuk-gebukin mafia sehingga dengan mafia sekarang udah babak belur. Saya sekarang masuknya jadi enak, gitu. Tapi saya juga mau menyampaikan di industri peternakan ini kan tidak semuanya pelaku yang nakal atau jahat. Ya, kesan saya yang nakal dan jahat ini minoritas. Ya, jadi saya juga mau menyampaikan permohonan maaf kepada pelaku-pelaku di peternakan sapi yang baik, ya bahwa memang industri agak terdisrupsi. Tapi untuk reformasi struktural itu memang nggak ada pilihan. Harus ada kesakitan seperti Pak Jokowi bilang, nggak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Ya. Jadi ini situasi akan sementara dan kalau kita memang mau reformasi susah dihindarkan bahwa dari waktu-waktu ada kesakitan. Jadi sekian dulu dan terima kasih. Ya. Permisi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.
yang dibawa langsung dari Monumen Nasional menuju halaman depan Istana Merdeka. Kita lihat di barisan pertama ini adalah kita informasikan sejak awal tadi. Ini adalah Drum Corps DKI Jakarta dan Aceh yang berada pada barisan terdepan mengawal parade bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Terlihat sangat gagah telah hadir di lapangan Istana Merdeka. Inilah dia anggota Drum Corps DKI Jakarta dan juga Aceh yang dibentuk oleh pengurus Provinsi Persatuan Drum Band kedua daerah untuk mewakili masing-masing pada Pekan Olahraga Nasional ke-19. Kita bisa saksikan hadirin undangan yang berbahagia, diikuti barisan siswa dan siswi terpilih dan berprestasi yang mau menjadi perwakilan dari pelajar seluruh Indonesia, melambangkan generasi muda bangsa Indonesia, hadir di antara kita sambil mengibarkan bendera merah putih. Kita lihat barisan nampak begitu rapi, sangat siap dan sangat terlatih tentunya. Setiap yang terlibat di acara ini, mengawal parade ini tentunya mereka sangat bersemangat. Hadirin sekalian, dapat kita saksikan pasukan berkuda juga sudah mulai memasuki halaman depan Istana Merdeka. Inilah dia momen-momen yang megah dan juga membanggakan bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Kita saksikan pasukan berkuda mengawali bendera pusaka Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi di dalam kereta kencana Ki Jagaraksa hadir di antara kita. Inilah dihadirin sekalian, kereta kencana Ki Jagaraksa yang membawa teks proklamasi dan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Kita sambut dengan tepukan yang paling meriah hadirin sekalian untuk kereta kencana Ki Jagaraksa yang membawa teks proklamasi dan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Ini adalah momen yang sangat bersejarah, Uli, karena ini adalah pertama kalinya di mana bendera Sang Saka Merah Putih dan teks proklamasi dibawa langsung dari Monumen Nasional memasuki halaman depan Istana Merdeka. Sesuai dengan undang-undang. Hadirin, inilah dia barisan parade kereta kencana Ki Jagaraksa yang membawa teks proklamasi dan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Hadir di antara kita menyertai rombongan barisan para prajurit yang membawa panji kerajaan-kerajaan Nusantara, melambangkan perjuangan kerajaan di Nusantara lebih dari 250 tahun yang dilanjutkan oleh pemuda-pemudi Indonesia hingga meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Hadap kiri. Kita saksikan bersama hadirin sekalian, kereta kencana telah sampai dan kita nantikan momen-momen prosesi penyerahan teks proklamasi dan bendera Sang Saka Merah Putih. Maju.
Belok kanan, jalan di tempat. Kita saksikan bersama melalui layar yang berada di hadapan kita, hadirin sekalian. Setelah parade tiba di Istana Merdeka, Penyerahan inilah Sang dia Merah Putih prosesi dan naskah proklamasi siap. Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Kita saksikan di layar, inilah dia teks proklamasi yang diserahkan agar diletakkan, tempatkan berada di Istana Merdeka. Penyerahan Sang Merah Putih dan naskah proklamasi telah dilaksanakan. Belok kanan, maju. Jalan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, hadirin sekalian, untuk 71 Indonesia Kerja Nyata. Sekaligus ini sebagai komitmen ya Uli ya. 71 Indonesia Kerja Nyata.
Putra Widyastawa yang akan melaporkan bahwa detik-detik upacara akan segera dimulai kepada Presiden Jokowi. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2016 siap dimulai. Laksanakan. Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat, senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa
khususnya Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang kasih sayangnya menyeluruh, di pagi dengan rahmat-Mu yang penuh, kami segenap bangsa Indonesia bersimpuh bersyukur atas nikmat kemerdekaan sebagai berkah-Mu yang utuh. Ya Allah, Tuhan penebar kedamaian, jadikanlah peringatan proklamasi kemerdekaan sebagai momentum merekatkan persatuan. Jauhkanlah kami dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Kuatkanlah ikatan di antara bangsa kami agar saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menyokong kemajuan. Eratkanlah tali silaturahim antar kami agar saling memelihara persaudaraan sekaligus saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan Maha Pemberi, Engkau telah memberkati kami kemerdekaan yang amat berarti. Bimbinglah kami agar mampu merawat kemerdekaan dengan sepenuh hati. Jernihkanlah pikiran dan hati kami untuk memahami makna sejati bahwa memerdekakan manusia adalah memanusiakan manusia itu sendiri. Mampukanlah kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kekuatan iman dan kemuliaan akhlak terpuji, dengan kerja nyata mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri. Ya Allah, Tuhan tempat kami kembali, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Terimalah amal perjuangan mereka yang telah memerdekakan bangsa ini. Muliakanlah mereka dengan ganjaran keindahan surgamu yang abadi. Ya Allah, ilahi Rabbi, kasih dan sayangmu tiada bertepi. Lindungilah dan berkahilah
Ibu Pertiwi, kabulkanlah doa permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Undangan disilakan duduk kembali. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Laksanakan.
pengibaran Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak.
Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak!
undangan disilakan duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Ya, baru saja kita saksikan upacara pengibaran bendera yang dilakukan secara lancar ya Tasya ya. Betul Semua sekali. berlangsung dengan baik dari pengambilan bendera oleh inspektor upacara oleh Nilam, salah satu petugas pembawa bendera tadi. Kemudian sampai akhirnya dikibarkan tadi. Ya. Dan juga seluruh pasukan yang sudah sempurna gitu ya, mengibarkan bendera merah putih langsung di hadapan orang nomor 1 dan nomor 2 RI serta para masyarakat Indonesia tentunya. Ya, kalau kita dengarkan tadi dari pemimpin doa itu Menteri Agama Republik Indonesia bahwa tadi sempat kita dengarkan bagaimana pentingnya untuk menjalin silaturahim dan juga keeratan antar warga atau masyarakat Indonesia ini agar tidak terus Terpecah belah gitu ya. belah, gaduh, tapi tetap fokus bagaimana untuk memajukan negeri ini dengan cara kebersamaan tadi. Betul sekali, karena bagaimanapun tanpa adanya kebersamaan kita tidak bisa menjadi bangsa yang besar dan juga bangsa yang maju gitu ya Tommy. Ini langsung otomatis mendukung program atau tema dari 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Indonesia Kerja Nyata, di mana memang kita bersama-sama bekerja sama untuk maju terus membangun negeri ini dengan menunjukkan kerja nyata di dunianya masing-masing tentunya. Tentunya di dunia masing-masing. Kalau dulu kan pakai bambu runcing, kalau sekarang kita berprestasi di dunia masing-masing, yang bekerja di swasta atau negeri, mereka berprestasi, dan juga para siswa berprestasi melalui pelajaran mereka. Dan bisa dilihat adalah para siswa yang sudah berhasil lolos menjadi pasukan pengibar bendera ini ya. Berprestasi, mereka dengan tekun belajar bagaimana menjadi seorang pasukan yang kokoh, solid juga, dan berhasil mengibarkan merah putih. Ya, kalau kita lihat tadi 3 orang yang bertugas, sekali lagi kami informasi
kami, elang-elang Angkatan Udara, di bawah biru langit Ibu Kota, mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Selasa pagi. Di upacara hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia ini kembali mengundang masyarakat setelah pulih dari pandemi COVID-19. Sebelum upacara dimulai, digelar kirap budaya yang membawa duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi. Kemudian upacara pun dimulai dengan 17 kali tembakan meriam serta bunyi sirene. Tim pasukan pengibar bendera merah putih terdiri dari 68 siswa-siswi SMA dari seluruh provinsi di Indonesia. Upacara pun berlangsung hikmat. Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Gerak. Upacara ini juga dihadiri Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju, tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta sejumlah tokoh agama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.